Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Bu. Halo guys. Oke, sebelum dimulai, kalian tahu gak sih karya ilmiah itu apa? Belum tahu ya? Oke deh, kalau gitu saya bersama dengan teman-teman saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Sebelum mulai, mari kita kenalan dulu sama kelompok 2. Perkenalin, nama saya Anissa Nuraisyah Sumarlin, nomor absen 4, dan ada teman saya Alicia Rahwitami, absen 5. Selanjutnya ada Fahmi Azkia, absen 9, Islaida Yusandini, absen 14, dan yang terakhir Jazmi Davia Venerdi, absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karya ilmiah. Menurut beberapa ahli, yang pertama, Munawar Syamsuddin. Tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Yang kedua, Yamilah dan Samsurizal. Ragam karya ilmiah terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Menurut pengelompokan itu, dikenal ragam karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, Broto Wijoyo. Karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang keempat, Wahyu. Suatu karangan dapat dikatakan ilmiah jika ia mengungkapkan suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Dan yang terakhir, Mariadi dalam Harun dan kawan-kawan. Karya ilmiah yaitu suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Selanjutnya ada esensi karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah, berdasarkan data dan fakta observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Informasi tersebut merupakan hasil pengamatan dan penelitian. Karya tulis disusun dengan metode ilmiah, yakni metode yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan logis. Karya ilmiah menyajikan masalah-masalah objektif dan faktual. Sistematis. Susunan teks itu teratur dengan pola yang baku. Dimulai dari pendahuluan, diikuti dengan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Logis, isinya dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat, antara lain didasari oleh hubungan sebab akibat. Objektif atau impersonal. Pernyataan-pernyataan didasarkan pandangan umum, tidak didasari pandangan pribadi penulisnya semata. Faktual. Kebenaran di dalamnya didasarkan kenyataan yang sesungguhnya, tidak imajinatif. Tujuan karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide. Yang kedua, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Yang keempat, melatih keterampilan dalam melakukan penelitian. Dan yang terakhir, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa atau siswa, sehingga tidak menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi produsen pemikiran dan karya tulis di bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Bahasa yang baku maksudnya di sini adalah bahasa yang formal dan resmi sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEBI. Yang terakhir, harus objektif dan hindari kesan emotif. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya adalah
metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis karena dengan metodologi karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Yang kedua, berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Berkohesi di sini maksudnya adalah antara satu bab dengan bab yang lain harus saling berkesinambungan, terutama isinya. Fungsi dan manfaat karya ilmiah. Sebagai bahan rujukan untuk berbagai kepentingan dan kegiatan ilmiah seperti seminar dan kegiatan lainnya. Sarana edukasi untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran ilmu tertentu. Sarana diseminasi atau penyebaran ilmu, seseorang ataupun kelompok masyarakat tertentu akan lebih luas wawasan dan keilmuannya dengan membaca karya tulis ilmiah. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Memperoleh kepuasan intelektual. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan terakhir, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas dan dapat dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Istilah populer untuk menyajikan topik yang akrab dan menyenangkan bagi para populus karena gayanya yang menarik dan bahasanya yang mudah untuk dipahami. Yang kedua, bentuk semi formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Yang ketiga, bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Halaman judul. 2. Tim pembimbing atau lembar pengesahan. 3. Kata pengantar. 4. Abstrak. 5. Daftar isi. 6. Bab pendahuluan. 7. Bab telaah kepustakaan. 8. Bab metode penelitian. 9. Bab pembahasan hasil penelitian. 10. Bab simpulan dan rekomendasi. 11. Daftar pustaka. 12. Lampiran-lampiran. 13. Riwayat hidup. Struktur karya ilmiah. 1. Isi bagian judul. Halaman judul berisi judul karya tulis, ditulis dengan huruf kapital, jenis karya tulis, misalnya laporan ilmiah atau karya tulis ilmiah, makalah, artikel ilmiah, nama lengkap dan NIS, lambang sekolah, nama lengkap sekolah dan tahun. Lambang sekolah boleh diletakkan setelah jenis tulisan. 2. Pendahuluan. Bagian ini mencangkup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. 3. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah, uraian pada latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya masalah tersebut untuk dibahas. 4. Rumusan masalah. Masalah adalah persoalan yang dianggap membingungkan oleh penulis, pada umumnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana. 5. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. 6. Manfaat. Manfaat dalam karya tulis ilmiah merupakan kegunaan dari penulisan karya ilmiah, misalnya untuk pengembangan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu. 7. Kajian pustaka. Kajian pustaka memuat dua hal pokok, yaitu deskripsi teoritis tentang objek
yang diteliti dan argumentasi atas hipotesis yang diajukan. Bahan kajian pustaka dapat dirujuk dari buku teks, jurnal-jurnal penelitian, makalah, laporan-laporan sebelumnya, ataupun diskusi-diskusi ilmiah. Struktur karya ilmiah. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara atau jalan mengadakan penelitian atau cara untuk mencari, memeriksa kembali dengan teliti. Kosasih 2019-307 menyatakan bahwa setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Metode karya ilmiah. Metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya, tanpa adanya perlakuan apapun. Data yang dimaksud dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif, statistika, ataupun fakta kualitatif. Metode eksperimen, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapat perlakuan. Metode studi kasus, yaitu langkah-langkah perolehan dan pembahasan data lapangan berdasarkan temuan-temuan yang ada pada individu atau kasus tertentu. Metode penelitian kelas, yaitu metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, misalnya tentang motivasi belajar, prestasi belajar siswa dalam kompetensi belajar tertentu. Struktur karya ilmiah. Hasil dan pembahasan bagian-bagian dalam bab ini disesuaikan dengan rumusan dan temuan data. Apabila ada 3 masalah dalam rumusan, maka pembahasannya juga harus berkaitan dengan ketiga rumusan dan tujuan yang ada. Agar hasil penelitian objektif, sertakanlah gambar, angka-angka, hasil penelitian kuantitatif atau kualitatifnya yang dikuantitatifkan tabel dan grafik. Simpulan dan saran. Simpulan merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 4. Sedangkan saran merupakan pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang mencantumkan nama penulis, tahun, judul, kota, dan penerbit. Daftar pustaka ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat ya. Kalau begitu kami tutup. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.